Hari ini adalah hari awal aku masuk sekolah, setelah libur panjang kenaikan kelas. Namaku Tania, aku duduk di kelas 1 SMA Perwira Husada. Aku berjalan melewati koridor kelas yang cukup panjang dengan langkah santai. Dari kejauhan kulihat anak-anak berkerumun di depan kelasku. Aku berlari dan mencari tahu apa yang terjadi. Ada apa sih, Nit? Tanyaku pada Nita. Ada yang kesurupan. Lira, balasnya. Kok bisa sih? Atau jangan-jangan dia duduk di bangku kosong depan bangkuku? Tanyaku detail. Sepertinya SH gitu Tania, jawab Nita singkat. Tiba-tiba anak yang mengerumuni Lira itu serentak terpental. Kekuatan Lira hebat banget, teriak Anton yang tersungkur pada sebuah pot bunga. Lira pun tiba-tiba pingsan. Anak-anak membawanya ke ruang UKS karena guru belum ada yang berangkat. Berbagai hal aneh selalu terjadi jikalau bangku di depanku ini ada yang menduduki. Sudah 10 kali kasus seperti ini terjadi. Aku tak habis pikir, kenapa bangku itu selalu membuat masalah. Di saat aku melamunkan perihal bangkul ini, tiba-tiba Rere sahabat baikku datang. Kenapa kamu? Tanyanya sambil menepuk pundakku. Seketika itu aku terperanjat. Aku menatap Nita tajam. Kamu tahu sesuatu tentang bangku ini gak? Tanyaku serius sambil menunjuk bangku di depanku itu. Rere menatap mataku seakan menyelidik apa yang ada di otakku. Lalu tangannya dilambai-lambaikan tepat di depan mukaku. Apaan sih kamu, Re? Gak jelas banget deh, ocehku kesal. Karena Rere seakan meledakku. Aku gak tahu persis sih, tapi aku pernah dengar cerita orang kalau bangku ini itu bangku terlarang. Disebut terlarang karena dulu, kira-kira 5 tahun yang lalu ada seorang murid perempuan. Dia sangat cantik dan pintar. Lalu di antara teman-temannya ada yang tidak menyukainya, dan dia akhirnya dibunuh oleh temannya itu. Semua kejadian itu terjadi di bangku ini, ucap Rere panjang lebar terus. Terus? Tanyaku semakin penasaran. Ya, terus. Karena murid cantik itu merasa ini bangkunya, jadi gak ada seorang pun yang boleh duduk di bangku ini. Jelasnya lagi semakin serius. Sesaat aku menoleh ke seluruh penjuru kelas, kulihat anak-anak yang lain masih berkerumun menceritakan perihal Lira yang kesurupan pagi tadi. Tan ada darah, bisik Rere pada telingaku. Mana Re? Gak ada apa-apa kok, balasku selagi membetulkan kerudung putihku. Lihat deh, darah itu masih segar. Tegas Rere ketakutan, mendadak wajahnya pucat pasi seperti mau pingsan. Aku melihat sekitar bangku terlarang itu, ternyata setelah aku teliti memang ada bercak darah segar di bangku itu. Perasaan tadi bangku itu bersih, kok tiba-tiba ada darah ya? Batinku. Semenjak kejadian itu, kami sering dihantui oleh hantu bangku terlarang itu. Situasi ini memancing kami untuk menjadi detektif dadakan. Semua hal yang berkaitan dengan bangku terlarang itu, kami selidiki satu persatu dengan detail. Hingga pada suatu hari, ketika aku sedang belajar di kelas, badanku terasa dingin dan lelah. Seketika itu pula aku melihat kejadian tragis yang menimpa seorang gadis. Mungkin dia adalah pemilik bangku terlarang itu. Aku melihat jelas ketika gadis itu sedang duduk membereskan alat tulisnya, dan tiba-tiba muncul seorang yang ingin membunuhnya. Awalnya dia berusaha berlari dan mencari pertolongan, namun apa daya, karena sekolah sudah sepi, akhirnya ia terbunuh, kepalanya dipenggal. Tubuhnya terkulai lemah di bangku itu, dan kepalanya disimpan di koper yang berada di gudang. Orang yang membunuhnya tak lain adalah teman sebangkunya yang sirik terhadap dia. Aku tak tega melihat semua ini. Aku menangis seketika melihat peristiwa ngeri ini. Tiba-tiba gadis tanpa kepala mendekatiku. Aku hampir pingsan dibuatnya. Aku takut setengah mati, tapi aku juga merasa kasihan. Dan aku tahu tujuan gadis itu mendekatiku adalah untuk meminta bantuanku menemukan kepalanya dan menguburkannya dengan sewajarnya. Aku menceritakan apa yang kualami siang itu pada Rere. Kami berusaha mencari kepalanya. Seluruh penjuru gudang kami obrak-abrik. Koper itu bukan. Rere menyeretku menuju koper di pojok jendela. Setelah kami buka, ternyata benar, di dalamnya ada kepala manusia yang usang dan sudah berubah menjadi tengkorak kepala. Kami pun membawanya ke halaman sekolah dan menguburkannya dengan layak, dan kami pun mendoakannya. Sesaat setelah itu,
muncullah gadis yang cantik di depan kami. Dia mengulurkan tangannya pada kami, dan dia mengucapkan terima kasih karena telah menguburkan kepalanya. Kami pun menjabat tangannya dan tersenyum. Tidak lama kemudian gadis itu menghilang. Setelah kejadian itu, kami tidak dihantui hantu bangku terlarang lagi. Kini bangku itu aman diduduki oleh siapa saja karena arwah gadis itu telah tenang setelah kami menguburkan kepalanya sore kemarin di halaman sekolah.